Salam hebat guru juara. Jumpa lagi bersama saya Ivan Andriado sebagai mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 dari Universitas Negeri Malang. Nah, pada video singkat kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengulas lebih jauh terkait dengan etika guru panutan. Bapak Ibu, saya yakin kita semua memiliki sosok inspiratif selama kita duduk di bangku sekolah. Ya, tentu saja itu adalah salah satu dari guru yang kita anggap menjadi panutan karena memiliki perilaku baik, entah dari cara komunikasinya, entah dari cara bagaimana beliau menerangkan materi. Saya yakin semua orang memiliki sosok inspiratif itu. Sebagai calon guru profesional, kita dituntut untuk menjadi guru panutan Bapak Ibu, yang mana segala bentuk sikap baik yang kita kembangkan dan kita jaga sangat berdampak positif bagi kehidupan siswa kita kelak. Nah, untuk di slide 2 ini, mari kita bahas lebih lanjut terkait dengan siapa dan apa itu guru panutan. Seperti yang kita ketahui pada slide Bapak Ibu sekalian, bahwa guru panutan adalah seorang guru yang menjadi teladan atau contoh baik bagi murid-muridnya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal sikap, perilaku, etika, serta prestasi akademik. Guru panutan tidak hanya mengajar secara profesional, tetapi juga memberikan inspirasi dan dorongan kepada murid-muridnya untuk mencapai potensi terbaik mereka. Mereka memperlihatkan integritas, dedikasi, dan nilai-nilai positif lainnya yang diharapkan untuk ditiru oleh murid-muridnya. Dengan menjadi guru panutan, mereka membantu membentuk kepribadian dan karakter murid-murid selain hanya sekedar peningkatan akademik saja. Nah, untuk yang slide ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menjadi sosok guru panutan. Yang pertama, sebagai guru profesional kita harus menjaga etika kita dalam berkomunikasi. Bapak Ibu, ada berbagai upaya bagian dari etika berkomunikasi, yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati setiap individu yang mereka komunikasikan, termasuk murid, rekan kerja, dan orang tua murid. Yang kedua, berusaha untuk memahami perspektif dan perasaan murid. Itu menjadi penting juga Bapak Ibu, karena dengan kita memahami perspektif dan perasaan murid, kita jadi lebih peka terhadap kehidupan murid tersebut. Yang ketiga, menerima umpan balik dari murid, rekan kerja, dan orang tua dengan terbuka, dan menggunakan umpan balik tersebut untuk meningkatkan praktik mengajar kita di kelas dan interaksi kita dengan murid. Kemudian yang keempat yang bisa kita lakukan adalah menjaga batasan profesional yang tepat dalam komunikasi dengan murid. Menghindari membagikan informasi pribadi yang tidak relevan dan tidak pantas. Ini yang mungkin sering kita kecolongan dalam berkomunikasi dengan murid, seolah tidak ada batas. Tetap harus ada batas Bapak Ibu antara urusan pribadi kita atau informasi pribadi kita dengan kepentingan profesional kita di sekolah. Nah, jika di slide sebelumnya Bapak Ibu saya ajak membahas tentang etika berkomunikasi, di slide kali ini saya ajak Bapak Ibu untuk membahas lebih jauh terkait dengan etika berpakaian seorang guru profesional. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana pakaian itu bisa sesuai dengan norma yang ada di lingkungan kerja. Ini bisa berarti mungkin kita bisa mengikuti dress code yang ditetapkan oleh sekolah atau institusi pendidikan tempat saya mengajar. Seperti contoh Bapak Ibu, setiap sekolah itu pasti punya aturan, baik aturan resmi dari pemerintah maupun aturan lembaga itu sendiri. Misalnya hari Senin di dress code apa, hari Selasa seragamnya apa, hari Rabu, dan seterusnya. Dan seorang guru profesional harus mengikuti aturan itu karena aturan itu bagian dari norma yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua yang dilakukan oleh guru profesional adalah memilih pakaian yang bersih, rapi, dan terawat. Karena bagaimanapun kita sebagai figur atau aktor yang menjadi role model ketika kita berada di dalam kelas.
sehingga sebisa mungkin kita bisa menginspirasi peserta didik kita melalui cara berpakaian kita. Yang ketiga, memilih pakaian yang nyaman dan mudah bergerak untuk mengajar di kelas. Terkadang seorang guru itu bukan mengajar 1 atau 2 kelas saja. Mungkin dalam satu hari kita bisa mengajar lebih dari 4 kelas. Nah, alangkah lebih baik jika kita memilih pakaian yang nyaman untuk kita bisa melakukan aktivitas lebih nyaman pula. Nah, baik Bapak Ibu, kalau pada slide sebelumnya Bapak Ibu saya ajak membahas tentang etika dalam berpenampilan. Pada slide kali ini saya akan membahas tentang etika dalam bergaul. Sebagai seorang guru profesional, kita harus memperhatikan beberapa kode etik dalam bergaul. Yang pertama, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, mengucapkan terima kasih dan menghormati pandangan dan perasaan orang lain. Yang kedua, kita juga harus memupuk empati terhadap murid, mendengarkan dengan seksama segala keluh kesahnya, dan memperhatikan kebutuhan serta perasaan mereka. Yang ketiga, menjalin hubungan secara teratur dengan orang tua murid, memberikan umpan balik tentang perkembangan murid, dan melibatkan mereka dalam proses pendidikan. Karena seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa pendidikan bukan hanya berkutat pada sekolah, tetapi bagaimana kita bisa melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat untuk membentuk kepribadian murid yang lebih utuh lagi. Baik Bapak Ibu, inilah sekilas ulasan terkait dengan etika guru panutan. Saya berharap sebagai calon guru profesional bisa menginspirasi peserta didik saya di kelas untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan berbagai tema seputar pendidikan.